Selamat bertemu kembali mahasiswa Politeknik Gus Durian, program studi kebijakan dan manajemen pajak semester 1. Kita bertemu kali ini dalam kuliah pengantar manajemen sesi yang ketiga dengan topik teori pengambilan keputusan. Baiklah, kita mulai kuliah kita. Setiap manusia pasti selalu mengambil keputusan, baik untuk dirinya sendiri atau untuk kepentingan kelompok. Pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan dengan sembrono. Hal ini menyangkut soal kehidupan sekarang, masa lalu, dan masa depan. Teori pengambilan keputusan merupakan ilmu yang menelaah mengenai cara memilih alternatif yang tepat untuk dijadikan sebagai sebuah keputusan. Biasanya berkaitan dengan perilaku seseorang dalam memutuskan sesuatu. Teori ini menyatakan bahwa seseorang memiliki keterbatasan pengetahuan dan bertindak hanya berdasarkan persepsinya terhadap situasi yang sedang dihadapinya. Hal ini disebabkan karena setiap orang memiliki pengetahuan yang berbeda, sehingga akan terpengaruh pada pengambilan keputusan yang tidak dapat dipisahkan dari berbagai konteks sosial berupa tekanan-tekanan dan pengaruh politik, ekonomi, dan sosial. Pengambilan keputusan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari dalam diri ataupun faktor lingkungan. Kita masuk kepada materi, yaitu tentang behavioral decision theory. Jadi teori pengambilan keputusan secara umum. Harold dan Donnell mendefinisikan pengambilan keputusan sebagai pemilihan di antara alternatif suatu cara bertindak. Hal tersebut menjadi inti dari perencanaan. Sebuah rencana tidak dapat dikatakan tidak ada jika tidak ada keputusan, suatu sumber yang dapat dipercaya, petunjuk, atau reputasi yang telah dibuat. Ini translate dari bahasa Inggris ya, jadi agak kadang-kadang kelihatan agak aneh bahasanya. Adapun teori pengambilan keputusan merupakan ilmu yang menelaah mengenai keputusan dan berkaitan dengan perilaku seseorang dalam proses pengambilan keputusan. Teori ini mengungkapkan bahwa seseorang memiliki keterbatasan pengetahuan dan tindakan hanya berpijak pada persepsinya pada situasi yang sedang dihadapi. Setiap orang memiliki struktur pengetahuan yang berbeda dan akan berpengaruh pada cara pembuatan suatu keputusan, yang mana keputusan tersebut tidak dapat dilepaskan dari berbagai konteks sosial berupa tekanan-tekanan dan pengaruh-pengaruh politik, ekonomi, dan sosial.
Seseorang yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan tidak akan menggunakan pikiran rasional jika telah merasa bahwa keputusan yang diambil sangat erat kaitannya dengan kepentingan pribadinya. Hal tersebut dijelaskan lebih detail pada self-fulfilling prophecy effect yang nanti akan kita bahas. Self-fulfilling prophecy effect dipahami sebagai seseorang yang berharap pihak lain akan berperilaku atau mengambil keputusan sesuai dengan kehendaknya. Berdasarkan self-fulfilling prophecy effect, ada dua tipe auditor atau tipe pengambil keputusan berikut. Yang pertama, auditor yang takut reputasinya akan turun, maka cenderung memberikan pendapat qualified pada perusahaan yang bermasalah. Jadi artinya para auditor yang memeriksa terhadap suatu perusahaan, apabila takut reputasinya akan turun, maka dia cenderung akan berpendapat baik-baik saja pada perusahaan yang diperiksa meskipun perusahaan itu bermasalah. Yang kedua adalah auditor yang takut kepentingan-kepentingan pribadi, baik yang menyangkut ekonomi atau tidak, ya, tidak akan terganggu, maka cenderung memberikan pendapat unqualified pada perusahaan yang bermasalah. Jadi auditor yang takut kepentingan pribadinya, baik yang menyangkut ekonomi maupun tidak, akan terganggu, maka cenderung memberikan pendapat yang tidak pendapat yang tidak kualifikasi atau unkualifikasi pada perusahaan yang memang bermasalah. Sekarang kita masuk kepada teori pengambilan keputusan. Kebijakan merupakan suatu tindakan yang menjurus pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh seseorang terhadap suatu permasalahan. Tindakan para pemimpin atau pengambil kebijakan biasanya bukan merupakan keputusan tunggal. Artinya, kebijakan yang diambil biasanya kebijakan akan diputuskan dengan cara mengambil beberapa keputusan yang saling berkaitan dengan masalah yang ada. Pengambilan keputusan dapat dipahami sebagai pemilihan alternatif terbaik dari beberapa pilihan alternatif yang tersedia. Berikut beberapa teori yang sering digunakan dalam pengambilan kebijakan atau pengambilan keputusan. Yang pertama adalah teori rasional komprehensif. Melansir dari laman mulyono.staff.uns.ac.id, teori rasional komprehensif memiliki beberapa unsur sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan keputusan dihadapkan pada suatu masalah tertentu yang dapat dibedakan dari masalah-masalah lain atau setidaknya dinilai sebagai masalah-masalah yang dapat diperbandingkan satu sama lain. Ya, ini dapat diurutkan menurut prioritas masalah. Berikutnya, tujuan-tujuan
nilai-nilai atau sasaran yang menjadi pedoman pembuat keputusan sangat jelas dan dapat diurutkan prioritasnya atau kepentingannya. Bermacam-macam alternatif untuk memecahkan masalah diteliti secara seksama. Kemudian kalau ditinjau dari asas biaya, manfaat atau sebab akibat digunakan untuk menentukan prioritas. Jadi dalam hal ini asas biaya, manfaat atau sebab akibat menjadi salah satu pemikiran atau salah satu yang dipertimbangkan untuk menentukan prioritas masalah. Setiap alternatif dan implikasi yang menyertainya dipakai untuk membandingkan dengan alternatif lain. Pembuat keputusan akan memilih alternatif terbaik untuk mencapai tujuan, nilai, dan sasaran yang ditetapkan. Menurut Charles Lindom, pengambilan keputusan sebenarnya tidak dihadapkan pada masalah-masalah yang konkret. Namun, seringkali yang terjadi adalah pengambilan keputusan yang kurang tepat terhadap akar permasalahan. Teori rasional komprehensif menekankan pada hal-hal yang sifatnya tidak rasional dalam diri pemangku atau pengambil keputusan. Jika seseorang pengambil keputusan memiliki cukup informasi mengenai beragam alternatif. Itu adalah mengenai teori rasional komprehensif. Sehingga akan mampu memprediksi dengan tepat akibat-akibat dari pilihan alternatif yang ada, serta memperhitungkan asas biaya manfaatnya dan mempertimbangkan banyak masalah yang saling berhubungan. Tidak jarang, pengambil keputusan memiliki konflik kepentingan antara nilai-nilai diri dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Teori ini mengasumsikan bahwa fakta-fakta dan nilai-nilai yang ada dapat dibedakan dengan mudah. Namun, kenyataannya sulit membedakan antara fakta dengan nilai-nilai yang ada. Ada beberapa masalah di beberapa negara berkembang seperti Indonesia untuk menerapkan teori rasional komprehensif ini cukup sulit. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang dirangkum dari laman Mulyono tadi sebagai berikut. Informasi dan data statistik yang ada tidak lengkap, sehingga tidak bisa dipakai untuk dasar pengambilan keputusan. Kalau dipaksakan, maka akan terjadi sebuah keputusan yang kurang tepat. Teori ini diambil atau diteliti dengan latar belakang berbeda dengan negara berkembang, ekologi budayanya berbeda. Birokrasi di negara berkembang tidak bisa mendukung unsur-unsur rasional dalam pengambilan keputusan karena dalam birokrasi negara berkembang kebanyakan korup sehingga menciptakan hal-hal yang tidak rasional. Jadi teori rasional komprehensif ini untuk diterapkan di negara-negara berkembang di mana data-datanya tidak valid atau banyak sekali data yang tidak akurat, ini menyebabkan sulit untuk diterapkan teori tersebut. Ya, apalagi negara-negara berkembang ini cenderung korup
sehingga menciptakan hal-hal yang tidak rasional. Hubungan kekerabatan, hubungan balas budi dan sebagainya ini masih sangat kental di negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia. Kemudian yang kedua adalah teori inkremental. Teori ini menjadi cara yang paling sering digunakan oleh pejabat-pejabat pemerintah dalam mengambil keputusan. Pada prinsipnya, teori ini menghindari banyak masalah yang telah dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan. Masih melansir dari Laman Mulyono, pokok-pokok pikiran dari teori inkremental sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan tujuan atau sasaran dan analisis tindakan empiris yang diperlukan untuk mencapai merupakan hal yang saling terkait. Jadi dalam hal ini, teori inkremental ini memiliki fokus pada tujuan dan sasaran dan analisis tindakan empiris. Ya, analisis tindakan empiris adalah tindakan-tindakan yang pernah diberlakukan secara konkret. Kemudian, pembuat keputusan dianggap hanya mempertimbangkan beberapa alternatif yang langsung berhubungan dengan pokok masalah. Dan alternatif-alternatif ini hanya dipandang berbeda secara inkremental atau marginal. Marginal adalah umum. Setiap alternatif hanya sebagian kecil saja yang dievaluasi mengenai sebab dan akibatnya. Masalah yang dihadapi oleh pembuat keputusan diredefinisikan secara teratur dan memberikan kemungkinan untuk mempertimbangkan dan menyesuaikan tujuan dan sarana sehingga dampak dari masalah lebih dapat ditanggulangi. Tidak ada keputusan atau cara pemecahan masalah yang tepat bagi setiap masalah. Sehingga keputusan yang baik terletak pada berbagai analisis yang mendasari kesepakatan guna mengambil keputusan. Pembuatan keputusan inkremental ini sifatnya adalah memperbaiki atau melengkapi keputusan yang telah dibuat sebelumnya guna mendapatkan penyempurnaan. Teori ini didasarkan pada berbagai analisis, maka akan sangat tepat jika diterapkan pada negara-negara yang memiliki struktur majemuk. Keputusan dan kebijakan diambil dengan dasar saling percaya antara satu pihak dengan pihak lainnya secara politis yang lebih aman. Ini lebih kepada kompromi ya. Kondisi realistik dari berbagai negara dalam mengambil keputusan atau kebijakan oleh pengambil keputusan akan dihadapkan dengan situasi yang kurang baik. Seperti kekurangan waktu, kurang pengalaman, dan kurangnya sumber-sumber lain yang dapat digunakan sebagai bahan atau dasar analisis secara komprehensif. Teori ini menjadi model pengambilan keputusan yang memberikan hasil terbatas, dapat diterima, dan praktis. Meskipun begitu, teori ini memiliki kelemahan,
Di antara kelemahannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, keputusan-keputusan yang diambil akan lebih mewakili atau mencerminkan keputusan dari kelompok yang kuat dan mapan, sehingga kepentingan kelompok lemah terabaikan. Ini biasanya di politik ya, tergantung kekuatan kursi di parlemen. Keputusan diambil lebih ditekankan kepada keputusan jangka pendek dan tidak memperhatikan berbagai kebijakan lain. Di negara berkembang, teori ini tidak cocok karena perubahan yang inkremental tidak tepat, karena negara berkembang lebih membutuhkan perubahan yang besar dan mendasar. Menurut Yehezkel Dor, gaya inkremental dalam membuat keputusan cenderung menghasilkan kelambanan dan terpeliharanya status quo. Status quo itu adalah situasi tanpa perubahan. Kemudian teori yang ketiga mengenai teori pengamatan terpadu. Atas dasar kelemahan-kelemahan dari konsep teori-teori sebelumnya, maka Altai Etzioni, ahli sosiologi organisasi, merumuskan gagasan baru yang disebut dengan pengamatan terpadu. Pengamatan terpadu atau mixed scanning yang didefinisikan sebagai suatu pendekatan untuk mengambil keputusan baik yang bersifat fundamental maupun inkremental. Keputusan-keputusan inkremental memberikan arahan, dasar, dan melapangkan jalan untuk keputusan-keputusan fundamental setelah keputusan-keputusan tersebut tercapai. Model pengamatan terpadu yang dirumuskan Etzioni memberikan kemungkinan bagi para pembuat keputusan. Mereka dapat mengambil keputusan dengan menerapkan teori rasional komprehensif dan teori inkremental pada situasi yang berbeda-beda. Pada dasarnya, teori pengamatan terpadu ini menggunakan pendekatan kompromi yang menggabungkan pemanfaatan model rasional komprehensif dan model inkremental dalam proses pengambilan keputusan. Jadi teori pengamatan terpadu ini mengakomodir kedua-duanya teori yang tadi di awal sudah kita bahas, ya, yaitu teori rasional komprehensif dan teori inkremental. Hanya saja penggunaannya tergantung situasi dan kondisinya, mana yang lebih tepat menggunakan teori rasional dan mana yang lebih tepat menggunakan teori inkremental. Sekarang kita akan bicara mengenai bias dalam pengambilan keputusan. Sebagai seorang pemimpin atau pengambil keputusan, maka tidak mungkin akan selalu memberikan keputusan atau kebijakan yang adil. Mereka pun dapat berbuat kesalahan atau mengambil keputusan secara bias. Berikut beberapa bias-bias keputusan yang dirangkum dari laman ruangkerja.id yang sering dilakukan oleh pemimpin. Yang pertama adalah confirmation bias. Confirmation bias atau bias konfirmasi sering terjadi ketika menginterpretasikan sebuah kejadian
untuk mendukung kesimpulan sebelumnya. Pemimpin membuat keputusan fatal berdasarkan pada keyakinan sendiri, tanpa ada data pendukung yang valid. Mereka menganggap bahwa keputusan yang diambil telah valid dan mengabaikan data-data yang berlawanan dengan keputusannya. Pemimpin tidak boleh mengambil keputusan dengan dasar asumsinya sendiri. Di beberapa kasus, pemimpin sebaiknya meninjau ulang seluruh sumber informasi sebelum membuat keputusan. Langkah tersebut diambil untuk menghemat waktu dan menghindari bias konfirmasi. Pemimpin dapat membuat tim untuk mengumpulkan informasi. Yang kedua adalah bias blind spot. Bias blind spot dapat terjadi ketika pemimpin tidak menyadari bahwa mereka memiliki bias atau pandangan yang ambigu. Bias dapat berdampak pada kurangnya masukan dari anggota tim tertentu, sehingga keputusan yang diambil seringkali secara sepihak dari pemimpin. Bias yang ketiga adalah projection bias. Projection bias dapat menunjukkan perilaku pemimpin dalam memberikan apresiasi berlebihan pada tim yang sependapat dengannya. Pemimpin dengan bias tersebut cenderung akan berasumsi bahwa orang lain berpikir dan meyakini bahwa pendapatnya yang terbaik. Mereka berasumsi jika cara berpikir atau perilakunya akan mirip dengan pola pikir dan cara meresponnya. Dan setelah kita mengetahui bias-bias dalam mengambil keputusan, sekarang kita coba masuk ke cara-cara efektif pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan secara bias dapat dihindari dengan menerapkan beberapa strategi. Melansir dari laman ruangkerja.id, berikut beberapa cara efektif yang dapat dilakukan pemimpin dalam mengambil keputusan atau menetapkan kebijakan. Yang pertama adalah identifikasi keputusan yang akan diambil. Sebelum mengambil keputusan, lebih baik melakukan identifikasi masalah yang membutuhkan pengambilan keputusan secara cepat. Identifikasi ini bertujuan agar tidak ada bias dalam keputusan yang diambil. Yang kedua, mengumpulkan informasi dan data pendukung. Kumpulkan berbagai informasi, baik dari internal maupun eksternal organisasi. Semakin banyak informasi yang diperoleh, maka akan semakin luas pembahasan dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, membuat alternatif pilihan. Setelah informasi terkumpul, maka proses pengambilan keputusan melalui tahapan diskusi
atau bertukar pikiran antar tim. Pemimpin dan tim membuat alternatif pilihan yang beragam. Jadi membuat berbagai alternatif untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dari hasil keputusan yang telah diambil. Yang keempat adalah menimbang informasi yang diperoleh. Dari berbagai alternatif keputusan, maka akan dipertimbangkan sisi positif dan negatif jika pilihan tersebut diambil. Sebelum membuat keputusan atau kebijakan, maka alangkah lebih baik jika meminta masukan dari berbagai pihak untuk mendapatkan keputusan yang efektif dan tepat. Cara yang kelima, tentukan pilihan dari berbagai alternatif yang ada. Setelah bertukar pikiran dan menimbang informasi, maka pemimpin akan mengerucutkan pada satu pilihan terbaik. Hal tersebut harus didasarkan pada berbagai pertimbangan dan kematangan informasi yang diperoleh. Keenam, menjalankan keputusan efektif. Setelah kelima langkah dilakukan, maka pemimpin harus melakukan aksi nyata sebagai bentuk perwujudan keputusan tersebut. Aksi yang dilakukan telah dipikirkan dengan panjang dan matang. Akhirnya yang ketujuh, langkah ketujuh adalah review dan evaluasi keputusan yang diambil. Setelah mengambil keputusan, maka harus dilakukan evaluasi dan review terhadap keputusan yang telah dijalankan. Untuk menjadi keputusan yang efektif, maka pastinya harus terus dilakukan perbaikan-perbaikan. Saya kira itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini mengenai topik teori pengambilan keputusan. Semoga dapat dipahami dan dapat dipakai sebagai acuan apabila nanti saatnya teman-teman mahasiswa ini sebagai pemimpin untuk mengambil keputusan. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe channel saya. Kemudian tekan like dan share kepada banyak orang agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini bisa bermanfaat juga bagi orang lain. Untuk mahasiswa Politeknik Gus Durian, silakan memberikan komentar pada kolom komentar sebagai bukti kehadiran kuliah kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi pada kuliah-kuliah berikutnya.